Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat teristimewa, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kali ini kita akan membahas tentang wasiat yang kedua, yaitu ahsin kalamak, haluskan tutur katamu. Ini berarti bahwa jika kita mau sukses dunia dan akhirat, harus memiliki sopan santun dalam berbicara. Sangat disayangkan sekarang ini yang namanya etika berbicara, sopan santun dalam berbicara mulai ditinggalkan. Kita kadangkala miris hati kita melihat ada orang yang menyampaikan unjuk rasa, memaki-maki orang lain. Ada orang yang memprotes suatu kebijaksanaan dengan memaki-maki orang lain. Tentu hal seperti ini tidaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menghususkan pembicaraan kita tentang bertutur kata yang sopan khusus kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kenyataan yang kita lihat akhir-akhir ini? Yang namanya bertutur kata yang sopan kepada orang tua mulai ditinggalkan anak-anak. Kalau dulu orang berkata banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak banyak susah. Kalau dulu orang berkata-kata kepada orang tuanya dengan kalimat yang sopan, iye ki idikna ikatemi. Tapi sekarang kita lihat anak-anak semakin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya berbicara. Semakin tinggi sekolahnya, kadangkala sopan santunnya semakin tidak ada. Kadang kita lihat anak-anak berbicara dengan orang tuanya kau tanpa lagi sopan santun. Para pendengar yang saya muliakan, berbicara tentang sopan santun kepada kedua orang tua, Allah dengan sengaja mengabadikan satu ayat tentang sopan santun berbicara kepada orang tua, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila orang tua kalian sudah lanjut usia, jangan kau berkata ah kepadanya, wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima, dan berkata-katalah kepadanya kaulan karima, kata-kata yang mulia. Sangat disayangkan akhir-akhir ini kita berbicara dengan orang tua menghilangkan sopan santun. Para pendengar yang saya muliakan, bagaimana kita melihat kenyataan anak-anak sekarang ini? Sangat ironis memang. Kita kadangkala melihat ada anak yang berbicara sama orang tuanya kasar, tidak sopan, akhirnya tidak berkah hidupnya. Kadang ada yang tanya, Ustadz, sekarang ini kok banyak sarjana yang menganggur, kira-kira apa sebabnya Ustadz? Saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum. Apa dia beli? Dia belikan pulsa ceweknya. Nauzubillah min zalik. Belum lagi itu Pak, luar biasa gayanya. Coba lihat adik-adik kita, jutaan yang melekat di badannya. Sepatunya Reebok, celananya Volcom, bajunya Oakley, tasnya Spiderbill, topinya Opi, kemudian dompetnya Billabong, HP-nya yang ada kameranya. Tapi yang jadi persoalan, GBHN, gaya beken, hasil 0. IP-nya di kampus 1,1. Nauzubillah min zalik. Gaya boleh, tetapi otak kosong. Para pendengar yang saya muliakan, ada yang tanya sama saya, Ustadz, ada tetangga saya remaja masjid, rajin sholat, tahajud, hitam jidatnya gara-gara sholat, kemudian puasa Senin Kamis, tapi ada kekurangannya Ustadz. Apa itu?
sama bapaknya kurang ajar, sama ibunya tidak sopan berbicara, bagaimana anak tersebut? Demi Allah, anak seperti itu jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Al jannatu tahta akadamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ada lagi yang tanya, bagaimana kalau dia semakin kurang ajar sama orang tuanya, meskipun dia soleh, meskipun ibadahnya kepada Allah baik, tapi durhaka sama orang tuanya? Saya ingin ingatkan kisah Jurais, seorang pemuda yang taat beribadah, soleh, dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Sementara sholat sunat dipanggil ibunya, Jurais tali. Jurais tidak menjawab, dia bingung. Dipanggil kedua kalinya, dia berpikir, ya Allah, saya lanjutkan sholat saya atau menjawab panggilan ibu saya. Dipanggil ketiga kalinya tidak menjawab. Akhirnya ibunya marah, ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Pintu aras terbuka, otomatis langsung dikabulkan doa orang tuanya. Kes, langsung dijawab oleh Allah doanya orang tuanya. Akhirnya ringkas cerita, Jurais dapat hukuman, dihina satu kampung, dilempar, difitnah, gara-gara tidak menjawab panggilan orang tuanya ketika dia sementara sholat sunat. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka sementara nonton, mereka sementara main PlayStation, dipanggil sama orang tua tidak menjawab, pasti akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin yakinkan kepada kita firman Allah, ridallah ridal walidain, ridanya Allah tergantung dari ridanya kedua orang tua. Ini berarti jika orang tua rida di dunia ini, yakinlah bahwa Allah juga pasti rida kepada kita. Sebaliknya, jika orang tua murka di dunia ini, Allah juga pasti murka kepada kita. Di ayat lain Allah berfirman, aniskurli wali walidaika, bersyukur kau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya bersyukur kepada Allah akan tertolak ketika membelakangi orang tua. Nah, para pendengar yang saya muliakan, memasuki tahun baru Hijriah ini, mari kita kembali bertutur kata yang sopan santun kepada kedua orang tua kita. Tidak ada pilihan lain kecuali membahagiakan kedua orang tua. Salah satu cara membahagiakan orang tua adalah bertutur kata yang sopan kepada keduanya. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.